Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Tiga dewa semayamkan dalam hati, Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti yang sakti. Kita lilit jiwa dengan benang tiga, merah, hitam, putih, Brahma, Wisnu, Siwa. Pemirsa dimanapun Anda sedang membuka kanal YouTube Hai TV Channel 3, kami kembali menyapa Anda, Nafi Orti. Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini, agar mendekatkan kita dengan yang widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis dengan tetap mengikuti protap kesehatan, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti saluran Hai TV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seperti biasa, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Hindu, siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Minggu lalu, kita sudah belajar bersama serta bermain tentang Edukar, Pandawa, dan Korawa. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang konsep Satripu dimulai dari Kama. Seperti apa itu? Mari kita belajar bersama. Kamnya dimulai sama Rakes. Jadi kita belajar tentang Satripu. Kemarin kami sudah menjelaskan Satripu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia yang selalu menggoda dan mengganggu diri kita. Nah, bagian-bagiannya itu ada 6 diantaranya: KLK, N3, ada Kama, ada Loba, ada Kroda, ada Moha, ada Mada,
dan terakhir ada maksaya. Nah, kali ini kita akan belajar pertama tentang kama. Kama adalah keinginan atau hawa nafsu yang tak terkendali. Jadi, kama ini ada dalam diri manusia. Apabila kita mampu mengendalikannya, kama ini akan menghasilkan sesuatu yang baik pada diri kita. Misalnya motivasi, semangat, kemauan untuk belajar. Dan apabila kama ini tidak bisa kita kendalikan pada diri kita, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang buruk. Misalnya hawa nafsu yang tak terkendali, emosi, kemudian kita memiliki ambisi yang tanpa batas tanpa memikirkan orang lain. Ya. Berarti ada pertanyaan? Tadi kan ada kama, di sana ada hawa nafsu. Misalnya kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu, bagaimana contohnya? Ya, contohnya pertanyaan bagus sekali. Kalau seandainya kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, pasti berdampak tidak baik bagi diri kita. Maka daripada itu, penting pengetahuan harus dibekali. Kita harus memperbanyak belajar dan mencari tahu apa sih sesungguhnya kama itu, kemudian bagaimana sih cara mengendalikannya. Jadi kama ini adalah keinginan atau hawa nafsu. Apabila hawa nafsu ini tidak bisa terkendali atau misalnya kita tidak bisa bagaimana mengaturnya, maka akan menghasilkan hal yang buruk ya. Hal yang buruk. Contohnya satu, misalnya Turake punya saudara ingin sekali memiliki komputer atau memiliki gadget misalnya, tapi orang tuanya masih belum bisa membelikan, tapi saudara Turake memaksa orang tua untuk membelikan gadget tersebut tanpa memikirkan seperti apa susahnya orang tua mencari uang itu. Sampai dia tidak mau makan, sampai dia berontak, bahkan dia sampai istilahnya marah-marah sendiri. Nah, itu contoh dari hawa nafsu yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Seperti itu contohnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kama atau keinginan atau hawa nafsu yang tidak terkendali itu penting kita bekali dengan jenana atau pengetahuan sehingga kita bisa menjalani kehidupan atau keseharian kita dengan penuh semangat dan penuh energi positif. Adik-adik Swindu yang sedang belajar di rumah, untuk mengetahui lebih jelas apa saja konsep dari Satripu dan bagaimana cara memeranginya, kita bisa membaca salah satunya ada di buku Swastika Rana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma. Ya, kalau kita buka halaman demi halamannya, itu di halaman 137 kita akan menemukan konsep Satripu. Nah, cara untuk memerangi Satripu terutama kama dalam diri yaitu dengan membatasi keinginan yang berlebihan agar terhindar dari yang namanya penderitaan atau hal-hal yang buruk nanti ke depannya. Kak Mia, Ya. jadi kama itu hawa nafsu atau keinginan yang berlebihan ya? Ya, secara tegasnya seperti itu. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sebenarnya kama ini ada positif dan negatifnya atau ada lebih dan kurangnya ketika kita sebagai umat Hindu mampu mengendalikan diri atau dibekali dengan jenana atau pengetahuan. Misalnya kama ini kita kendalikan ke positif, dia akan memberikan kita sahabat ya, sahabat atau banyak teman. Contohnya, kalau seandainya ini dikendalikan, tidak bisa dikendalikan, kama ini akan menghasilkan musuh, baik itu musuh dalam diri atau orang lain seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan diri dan dibekali oleh ilmu pengetahuan. Demikian adik-adik Swindu, siswa-siswi yang sedang belajar di rumah, itulah tadi kita telah belajar bersama salah satu bagian dari konsep Satripu yaitu kama. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan High Schooling berikutnya. Tetap di rumah, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma. Orang itu adalah Anda. Saya, Niputu Nina Nuryati dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar untuk High TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif.
mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, dumugi Tata Rahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Apindo File bersama Bapak Nengan Nurlabe, Ketua Apindo Bali, yang akan sharing, coaching bersama tentang topik bahasan kita kali ini, jelas tentang Apindo Bali dan apa saja perannya, serta yang sudah dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Semua itu akan dijawab tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih di Kedai Ngopi Wartam. Napi Orti, Pak Nengan Nurlabe. Becek-becek kan? Kita langsung ke pembahasan. Menarik sekali kalau kita ingin ketahui tentang Apindo. Apindo dalam akronimnya Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, bisa nggak Bapak memberikan sedikit perkenalan singkat apa sesungguhnya Apindo itu dan peran di masyarakat dari Apindo Bali? Suksma. Apindo adalah lembaga yang terbentuk sebagai jembatan penyelarasan antara government, yaitu pemerintah, terkait dengan pebisnis, ya, yaitu pengusaha, dan employer, yaitu karyawan yang tergabung di dalam tripartit, ya, yang harus seimbang dalam menjalankan suatu kebijaksanaan ataupun teknis. Apa yang sudah dilakukan Apindo Bali dalam hal pendekatan ke sektor-sektor usaha mungkin Pak selama pandemi ini? Jadi Apindo Bali di dalam pandemi COVID-19 ini, jadi kami telah melaksanakan yaitu memberikan masker, utamanya di Pasar Badung, dan tentunya selalu menghimbau kepada semua pengusaha maupun masyarakat untuk dapat yaitu melaksanakan daripada physical distancing, ya. Dan bagaimana kita selalu memakai masker, mencuci tangan yang bersih, ya, dengan sabun maupun dengan deterjen, ya. Dan di samping itu pula untuk menjaga jarak di dalam beraktivitas dengan masyarakat ataupun menjauhi daripada kerumunan orang banyak. Ikut juga berperan dalam mendukung anjuran pemerintah tentang keep distancing, selalu cuci tangan, jaga jarak, hidup sehat dengan membuat iklan layanan masyarakat peduli wabah COVID-19. Nah, kemudian yang akan dilakukan Apindo Bali ini kepada sektor usaha di Bali khususnya Pak di masa pandemi dan norma barunya normal ini Pak? Yaitu tim kami saat ini sedang merancang yaitu peran yang lebih besar dalam hal ya kembali mendukung keselarasan dan mengangkat program kegiatan seperti kepedulian terhadap para karyawan yang di PHK, ya, petugas medis, pembagian sembako gratis, juga membentuk tim kesehatan dalam penyelenggaraan trauma daripada handling dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, terakhir Pak sebagai pamungkas tanya, closing statement. Nah, sebagai Ketua Apindo Bali, apa saran Bapak agar perekonomian di tengah efek pandemi COVID-19 ini yang stagnan mungkin kelihatannya Pak ya,
menjadi lebih baik dan hidup kembali, Pak? Ya, tentunya kami harapkan kepada para pengusaha maupun masyarakat tetap berkreatif, jangan panik, ya, selalu berinovasi, work from home, ya, tidak patah semangat dan selalu berdaya guna. Luar biasa sekali. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi telah kita saksikan bersama program Ngopi, ngobrol inspiratif selama 5 menit bersama Ketua Apindo Bali, Bapak Nengan Nurlabe. Saya Mia Gandewa, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dari Gedung 3 Denpasar, kami Apindo Bali, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Bali, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumugi State Becek dalam karunia Hyawidi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif, semacam diskusi renyah namun serius, ditemani kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh seorang kolumnis Wartang, Bapak Putu Gede Suyoga, yang akan mengotopsi tulisannya yang berjudul Pelinggih Tugu. Salah satu tulisan yang ada dalam Wartam edisi 63 dengan tema plus minus sekolah rumah. Kalau kita buka-buka halamannya, kita akan menemukan tulisan Bapak Putu Gede Suyoga di halaman 31 yang berjudul Pelinggih Tugu. Apa, bagaimana, dan seperti apa makna dari Pelinggih Tugu? Mari kita diskusikan bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih di kedai ngopi. Apa kabar Pak Suyoga? Becek-beceknya. Ya, kita masuk ke pembahasan Bapak. Terkait dengan Pelinggih sebagai bangunan suci umat Hindu yang sering kita jumpai di beberapa tempat-tempat suci seperti di Pemerajan, di rumah kita, di lahan-lahan pertanian, perkebunan, bahkan di pura. Ini menjadi sesuatu hal yang esensi sekali, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih pengertian dari Pelinggih Tugu dari dalam sudut pandang arsitektural, terutama dari segi bentuknya, Pak? Ya. Baik, Mia, pemirsa TV. Jadi Pelinggih Tugu merupakan pelinggih yang sudah biasa ditemui oleh masyarakat Hindu utamanya, ya, bisa di Merajan, bisa di tempat tinggal kita. Dia spesifik. Nah, disebut tugu karena memang dari sisi arsitektur bentuknya dari batu. Baik dari dalam konsep arsitektur tradisional ya, jadi ada kepala, badan, kaki. Jadi semuanya terbuat dari batu alam. Bisa paras di situ, kemudian juga bisa batu karang atau batu bata keseluruhan atau campuran. Itu menyebabkan dia disebut kemudian sebagai Pelinggih Tugu ya, untuk seperti itu dari batu secara keseluruhan ya. Terkait dengan itu, Pak, Bapak bisakah memberikan beberapa catatan, beberapa penamaan Pelinggih Tugu beserta fungsinya, Pak? Ya, memang kita bisa temui di beberapa tempat, di beberapa lokasi dan memiliki nama tersendiri sebenarnya. Dari bentuknya yang sama seperti itu, jadi dasar dengan batu, kemudian pengawaknya atau badannya batu, kemudian jarong dan bahkan atapnya juga dari susunan batu. Itu sebenarnya punya nama-nama tersendiri. Jadi yang pertama ada Pelinggih Tugu Penugun Karang atau Tugu Karang disebut. Nah, ini kita temukan di setiap rumah tinggal di Bali utamanya atau di umat Hindu ya pada umumnya. Nah, ini gunanya untuk menstanakan Sang Hyang Durgamani disebut di situ. Jadi dia berfungsi untuk menjaga pekarangan tempat tinggal kita.
Kemudian yang kedua disebut pelinggih Tugu Tumbal Karang. Jadi ini spesifik, jadi ada lahan pekarangan kita yang dimasuki atau dipergunakan sebagai jalan di skala Tumargi Sumio oleh energi-energi yang besar begitu, mayoritas kebetulan di lahan pekarangan ini harus dibuatkan Tugu Tumbal Karang. Nah, posisinya kalau yang tadi Tugu Pengijang itu umumnya dia di Kajakauh ya, di daerah barat daya demikian, dengan sukar kalau di Astawaro dia jatuh di hitungan kalau jadi 7 tapak, 7,5 tapak dengan uripnya. Nah, kemudian kalau Tugu Tumbal ini bisa di sudut yang lain ya, tergantung di mana ada lahannya. Kemudian yang ketiga yang juga menarik ini ada istilah Tugu Penglurah. Nah, ini yang umum kita lihat di Pariangan, bisa di pura, bisa di tempat suci, di Berajan ya, Sangga Pemerajan. Nah, ini umumnya ada di sebelah selatan dari Sangga Kemulan. Jadi memang fungsinya untuk menstanakan pendamping dari Batar Hyang Guru. Nah, ini dikaitkan dengan konsep Kandepat. Jadi menjadi stana dari Nyamo Caturnya di situ, di Tugu Penglurah ini atau Sedahan Penglurah, atau pendamping dari Dewata yang distanakan, Ista Dewata yang distanakan di pura tersebut. Kemudian yang keempat ada istilah pelinggih Tugu Sedahan Karang. Sedahan Karang. Jadi ada sedahan karang, dari ada lahan-lahan di luar pekarangan tempat tinggal kita, misalnya dia di Tegalan kah, atau di tempat yang lain yang sifatnya angker. Nah, ini ada banas di situ, ada energi tertentu disebut dengan banas Pati Raja juga. Nah, itu yang distanakan dalam bentuk di pelinggih Tugu Sedahan Karang tadi. Nah, yang berikut yang umum juga kita temui di depan pemedal atau pintu di Candi Bentar kah, atau di Koriagung kah, atau di pintu rumah tinggal. Nah, ini disebut dengan pengapit lawan. Jadi secara fungsional dia menjadi tempat untuk menistanakan Sangyang Dorokala dengan Sangyang Nandiswara. Jadi di sebelah kanan pemedalnya Sangyang Dorokala, sebelah kirinya Sangyang Nandiswara. Nah, kalau dibentuk ikonografinya ini berbentuk raksasa, bermuka raksasa. Nah, yang di sini juga berbentuk badannya raksasa, bermuka macan demikian. Jadi ada yang membuat dalam bentuk patung. Jadi ikonografi juga, atau umum juga kemar ya, jadi raksasanya kemar demikian. Nah, itu. Nah, kalau dibentukkan dalam bentuk pelinggih disebut pengapit lawang, ya, penjaga dari patung. Nah, itu kira-kira ada 5 jenis ya, 5 jenis dengan berbagai fungsinya tadi. Ya. Pak Suyoga, kalau kita melihat kebiasaan dan rutinitas umat Hindu dalam melakukan persembahyangan, bagaimana dengan pemujaan yang dilakukan di pelinggih Tugu itu, Pak? Singkat saja. Ya, dari sisi bisa dia keseharian yang mengatur kancana atau dengan kecil demikian, ataupun secara kalau tadi yang nitya ya, kalau di nitya karma, jadi hari-hari tertentu utamanya Kajang Klion. Nah, di Tugu Sedahan Karang itu atau Tugu Pengijang Karang ini biasanya spesifik dia, banternya tipat dampulan, ada tipat gong, kemudian ada ulangnya juga khusus dia, misalnya telur bekasem kah, atau telur yang diguling seperti itu, dia spesifik dia dengan lakak tape, dengan yang lainnya, sirih pinangnya nih. Nah, jadi spesifik seperti itu di hari-hari tertentu, utamanya di Kajang Klion dengan segan hitamnya. Ya, terakhir Pak, ya, sebagai closing statement terkait dengan pelinggih Tugu agar pemirsa HiTV Channel 3 yang tidak hanya di Bali tapi di Nusantara mengerti betul dan paham seperti apa tentang pelinggih Tugu. Baik pemirsa, jadi secara makna barangkali kita bisa angkat bahwa pelinggih Tugu ini adalah untuk menstanakan aspek energi yang merupakan ciptakan atau transformasi bentuk daripada Durga, Kala, Raksasa, dan Pisasca. Nah, umumnya dalam tanda kutip bersifat destruktif. Nah, biar tidak dia merusak sifatnya menjadi dinetralisir menjadi energi yang penjaga atau pemberi energi yang netral terhadap sebuah tempat demikian. Jadi Tugu merupakan stana untuk atau pelindung secara niskala, ya, pelindung secara gaib baik penghuni maupun lahan-lahan tersebut. Terima kasih Pak Suyoga.
Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi acara ngobrol inspiratif bersama Bapak Putu Bidis Yoga. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Mari kita abadikan momen ngopi ini bersama, Pak ya. 3, 2, 1. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satya Siwa Sundara. Titiang Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Jadikan arah kehidupan, mana cika-wacika kita. Keep distancing sebuah keniscayaan. Itulah anjuran untuk kesehatan. Memakai masker, selalu cuci tangan dan tetap jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisia dari Rumah Hindu Dharma untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan. Jangan memarahi langit karena menurunkan hujan yang deras, tapi tugas kitalah dengan akal budi melindungi diri dengan mendirikan rumah yang nyaman, menciptakan mantel yang tebal dan payung yang kokoh. Saya Niputu Sinta Sutami untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berpikir, berkata, berlaksana. Inilah manik kata-kata. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan dan liriknya menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Diah Parisia, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan HiTV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar terus bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Berikan aku mata dewamu agar
agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu agar ku tahu damainya jiwamu. Biarkan aku silasana di kakimu untuk memuja keagunganmu. Biarkan aku membaca slogamu agar ku tahu maha kuasamu. Biarkan aku memeluk linggamu agar ku tahu sejuknya jiwamu. Biarkan aku melukis aksaramu untuk hiasi dinding jiwaku. Berikan aku mata dewamu agar ku tahu indahnya wajahmu. Pinjamkan aku mata siwamu agar ku tahu damainya jiwamu. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.